Hi, my name is Hannah, and you're with the Sip Sip Show. The Sip Sip Show. Tapi dia do or die lah. No. Ya, do or die. Kau dapat buat atau kau akan mampus. Hilang data. Go what's big up? or go home. Selamat kembali ke mana kamera sini? Oh, tenang Sip kamera. sip challenge. Sip challenge. Kami akan menari hari ini. Menari TikTok gitu. So, semalam kami sudah attend Goa Golden Win Award. Golden Win Award. So Golden Win Award ni sudah kali keempat. So ini pertama kali kami di-invite oleh si Koko Chester Pang. So terima kasih Shout out to penganjur. Chester Pang. Kau tahu apa? Dia lupa dia punya kunci kereta saya. Hah? Terus Dia post dia punya aktiviti malam selepas itu event. So salah satu dia punya sambungan caption adalah, by the way, kami minum-minum sini guys, selepas event. By the way, saya punya kunci kereta hilang. Saya terpaksa beli kereta baru. Ada yang murah-murah nggak? Dia bilang. Sekali, saya tidak nampak tuh post tuh mula-mula. Terus yang kau jumpa kunci dia? ya saya jumpa kunci dia di kereta saya. Sebab dia tumpang saya keluar dari parking pergi hotel Daya, Pak. Oh. Sebab kami dari itu event place, kami pergi shopping mall. Saya nampak dia di lantai. Oh, ini kunci saya, mesti dia cari ini, saya bilang. Saya call dia lah. Saya kira mencakap good news. Kau mesti cari-cari kau punya kunci kereta kan tempat saya. Tapi dia tidak sambut. Jadi saya gambar saja. Kasih tahu kau di mana, nanti saya antar. Saya bilang Dia belum ambil lagi? straight away. Dia saya antar lah. Ngam-ngam dorong ada event lagi malam. Pagi tadi. Kalau tidak kami pakai suatu kereta. Ya. Anyway, Itulah. apa oleh kerana kami makan free, jadi kami akan puji lah itu event. Sangat bagus. Saya rasa it's a good start. Tapi sebab saya tidak dapat bayangkan yang Sabah boleh buat event begitulah dengan film kan. Kau masih ingat ya dulu masa kita masih kebaru-baruan ada film bahasa Sabah? Jangan cakap film lah. Ada dialog saja di TV yang guna bahasa Sabah pun kita excited sudah. Apa recollection kau pasal bahasa Sabah? Marsha punya watak di movie macam senario begitu kan. Oh. Nah, itu ada sangat exciting sudah. Wah, sudah betapa ketinggalannya kita dalam film kan, sampai yang 1-2 ayat saja, 1-2 watak saja yang ada di film Malaysia pun kita excited sudah. So imagine sekarang kita sudah ada film sendiri. Shit, biar tua sini. Saya punya saya punya recollection senario atau senario lagi. Ada satu pelakon dalam tu filem si Yasin kasih famous dia dengan nama Jui Chawla. Oh, itu saya. Jui. So Jui is Bobby, nama betul dia. Dia entah dari mana, sembulan ke mana, not sure lah. Oh, ya. So Bobby is saya punya cousin punya kawan. Kira BFF gitulah sampai sekarang masih geng. So waktu dia shoot senario, dia tinggal di rumah aunty saya di Puchong. Okay. So saya macam yalah, Sabah ni kecil, tapi kau tidak imagine dia begitu kecil lah. Yang pelakon yang di senario tu begini-begini, kawan sianu. Terus yang rupanya saya pernah jumpa. Habis time tu saya punya diploma sana. Cuma saya tidak, dia cuma adalah kata. Ya, macam sedap. Kenapa dia macam semi fine dining ni? Mau nampak kan makanan dia? Ini nafas jatuh. Makan. Oke. Ambil Sip dan nom. saya pengen bercanda dulu.
Oke, sambung cerita senario. Jui, Saya rasa itu yang Jui celah. itu yang scene yang ya itu. Yang jadi kelapa sawit betul kan? Itu nampak tuh. Ya. Indian di Indian tuh. Itu sangat lucu. Saya suka tuh movie. Itulah movie kita dulu. Slapstick. Tapi saya rasa macam komedi slapstick masih Slapstick. ada yang lawak yang sangat obvious, yang jatuh, yang kena tertumpah Betul. air di muka. Ada soundtrack lagi. Nah, Gitu. slapstick oh. Ya, slapstick dia Charlie Chaplin punya. Dan kau ada orang yang macam Dr. House atau Dialog punya ya yang Komedi. dialog kering, yang muka dong bukan lucu pun. Time tu saya hairan kenapa ini wayang komedi. Saya sudah diindoctrinated dengan Saya sharing pasal itu poster-poster juga. wayang-wayang Aman Shah, wayang-wayang Hamid Gurka, yang kalau kau nampak dia punya poster, kau tahu ini komedi. Yang muka dia besar, badan dia kecil, naik kereta 8 orang boleh muat dalam poster lah. Terus yang, okay, ini wayang komedi. Terus keluar filem yang macam ini saya rasa orang putih punya lah. Apa yang anulah saya boleh cakap macam apa aku panggil tu, The Ministry of Silly Walks. Dia situational sitcom lah, situational comedy yang bukan emphasize on looks. Muka kau serius, pekerjaan kau serius, tapi yang benda yang kau cakap, Dialog kau yang bodoh nak mampus. lama sudah kalau di biasa. Ya, Kita masih lagi physical comedy. ya. Saya baru belajar tuh physical comedy macam Jim Carrey. Tapi Sekarang- Jim Carrey bertahan juga physical comedy dia. So, dia macam dua benda dia Dia boleh buat. Ya. Dia stand up pun dia juga kan. Dia pandai Muka dia lagi Ya. yang saya dia tak tahu lah apa dia pandai buat. apa nih? Integrate. Pandai Yes. gabung dengan dia Crossover. punya Dia adalah crossover. Cara pasal film komedi. Udah saya punya first experience tengok wayang parody. Atau tu Godfather punya film kan. Saya nampak dia punya parody punya film Mafia. Mafia. Saya langsung tidak ada idea yang itu adalah komedi. Saya semangat lah ya. Tidak ada sebenarnya. Saya tidak tahu apa konsep parody itu mula-mula. Ini kan mafia kan. So kau bersedia untuk violence. Sekarang kan kita ada brutality. tuh yang scary movie sudah kan. Itu yang kedua saya tahu. Masa itu saya ada ready sudah mentally. Tapi film mafia tuh saya langsung tidak tahu dia it's a parody. Dan saya tidak ada konsep parody pun sebab masih darjah kan. Sampai satu scene yang scene kedapatan, lepas tu bini dia lari, lepas tu dia pusing tapi half saja tu, frame saja di pinggang saja. Lepas tu dia pusing, ada terabah vase kaca-kaca gitu pak. Dia pusing gitu, lepas tu tiba-tiba ada burung lagi hinggap yang menunjukkan konon itu dia punya penis lah kan, panjang gitu. Apa ini dalam kedap serius tapi Charlie Sheen ke? Bukan. hah? Siapa pelakonnya? Saya tidak kenal. Okey. Mafia itu saya tengok satu kali saja. Tarzan, George in the Jungle pun sebenarnya parody kan? Dia kepada ada wayang Tarzan. yang lagi lama gitu tu lah. George in the Jungle. Itu pun macam parody juga, yang macam George of the bagus. Jungle dia dia banyak scene yang dia orang make fun of Tarzan. Ya. Sebab dia macam ada satu scene yang dia akan yang tu dia bergaya tu, tapi yang
macam helikopter yang pihak dia bang, lepas. Sana yang mustahil lah Pak, ada bain yang begitu panjang. Banyak ini film yang begitu dia macam memomokkan proses untuk Ya. orang bikin tu film itself. Macam yang si siapa bukan George Clooney, si RDJ apa? Siapa? Robert Junior. Downey Jr. Yang dia jadi orang hitam tu. Oh. Itu pun macam dia buat lawak tapi Iya, it's a iya. film, it's about filmmaking. Itu memang genius lah. Saya rasa itu adalah Dia Tom Cruise butak ni. otak apa sudah tajuk tuh tanda something Kak? Tropic Thunder. Ya, Tropic Thunder. Tropic Thunder. Dan itu pun saya sangat naif tengok. Dan saya tidak rasa itu adalah komedi. Dengan si Robert Junior tuh jadi orang hitam kan. Ingat dia adalah real orang hitam. Beberapa puluh tahun orang komen tuh komedi itu film yang cakap sekarang kita tidak boleh buat sudah film begitu, dia bilang sebab nih wokeness kan, political appropriation semua ini kan tidak boleh sudah. Dia yang last dia bilang, termasuk si Joe Rogan saya dengar dia tanya orang-orang yang black pun kan, dengan dia kami oke, dia bilang. Betul. Dia buat begitu, tidak boleh sudah. tidak sudah orang yang boleh buat tuh, dia bilang. So imagine kita punya development film kan, Malaysia pun tidak dapat kecap yang US punya, dan Sabah. Saya excited waktu Ampal. I mean Ampal, the Ampal keluar. Dia sebab dia pakai banyak topi pada itu. Dia pelawak, dia penyanyi, dia ada itu voice untuk orang-orang urban di KK. Dia juga pekerja di BKK tentu. Oh, dia memang Dia punya dia- lagu oh. tidak boleh buang sampah merata-rata, nanti dimarah mayor. So begitu dia mau buat rhyme tapi bila kau dengarkan macam Cringe lah. kau rasa macam oh dia sindir tapi bukan sindir, dia macam dia petik nama as many people macam kita sekarang lah take ni tag. So mangkali lah itu audience bikin Hari-hari makan ayam pun merasa boring. Kadang-kadang mau juga rasa ikan masing. Itu adalah lagu dia. Na 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 na. So meaning ada ethnicity lah di sana. Pergi telipuk, kalau kau gatal jangan bertapuk-tapuk. Itu dia punya seni. Ada yang saya tidak ada orang kampung saya. Apa nih siampan nih, kalau mau bikin film bagus lah. Ini dia terjun di pasar, satu kali dia keluar di Tanjung Aru. Dia keluar begini, macam dia orang kenal KK. Ya. So we know yang kalau ini kau buat, terus ada outcome begitu, meaning kau menipu. Tapi kalau kau di Birmingham lah, Ya, memang lah. this is indigenous film from apa orang kau tengok. It doesn't matter Pak. Memang kebanyakan film pun begitu Pak. Yeah. Fokusnya kayak begini pun tempat lain sudah sebenarnya, tapi macam di tempat yang sama kalau. If you know, you know. Oh. So banyak. Mungkin kita terlampau kenal local filmmakers Which sampai kita punya kita punya pemahaman personal jadi beban. Saya mau coba segue pergi semalam Pak. Saya tahu berjaya atau tidak. mungkin boleh. Sebab bila itu best film, okay, tahniah kepada semua yang menang. Jovinia menang Lakon Harapan Wanita. Lakon Harapan Wanita. Lelaki ada kah? Laki Itu yang si Henley He. ya. Henley He. Tycoon kah apa tuh? Eight Bucks Tycoon. Regine Ya, Below the Wing. Tycoon. Ada lagi Asia juga betul. 3 tuh filmnya.
Cina kita serasa. Crazy Below the Wind. Oh, Crazy Below the Wind pula. 8 bucks. Tycoon. Tycoon kah Oh, Typhoon? dua sih, dua. Tycoon. Oh, dua sih. Yalah, habis Henry Lee hari itu dia pernah masuk Crazy Rich Asians kan. So di sana dia macam wow, handsome lah. Tapi sebenarnya we were rooting for si Larry betul. Ya, itu yang lucu deh. Mungkin Sebab sebelum cerita sini juga lah. Ada satu pelakon di Mantra. Mantra ini pun saya tahu sebab saya interview si Chester masa di SSC itu. Dia sebut mantra. Saya tidak tahu bentuk film. Rupanya akan datang. Dia cerita, macam-macam yang film akan datang ni adalah mantra. Dan saya tidak tahu pun dia adalah tu director. Si Chester Si Chester tu. Chester di sana macam saya nampak dia pakai smart saja Pak. Wih macam yang jadi dari Film ni? Hongkong. Masa tahun lepas yang udah kita buka booth untuk perkenalkan ICNES tu, saya ada iya. So banyak lah saya interview sana, termasuk Chester Pang, Rem Dambul, Iya, Chester iya. Balang, Ulianti, si John James, si Jason pun saya ada interview tu. So pendek cerita, saya tahu tu mantra, saya pilih lah tengok. Kita pergi kan? Kita sama-sama kan? Iya. Tidak. Saya sama Chris kan? Kau sama Chris. Saya pergi tengok satu orang Saya sama Chris. dengan satu perempuan yang saya tidak tahu. Saya pergi cerita, saya masuk dalam, saya beli satu tiket. Terus saya bilang, oh, kalau ada 2 orang saya tengok ni. Terus itu perempuan, dia duduk jauh lah, saya tak kenal, dia orang siapa. Dia duduk depan sekali, 2 orang saya tengok? 2 orang saya tengok. Oh man. Dalam City Mall. Saya gambar bagi Chester. Kau tengok macam mana support silakan. Yang bikin takut tuh, itu rupanya rambut panjang. Makanya dia baru cuci rambut ke apa. Jadi, terus baju dia putih bah. Terus ya, sial lah. Sudah dia yang bikin takut dia orang ni. Imagine kalau dia bangun tiba-tiba dia akan Jovi dia jeep rupanya. So, masa tengok tu mantra, saya punya sensor untuk judge film Sabah on lah semua. Sebab saya sudah tengok Ampal, saya sudah tengok apa lagi satu tu? Si Billy Do, Kembali Tengah Tua. Dulu itu 90s lah. So saya mau tengok lah di mana sudah ni Sabah. So Mantra was the first film after a long time. So judge lah. Dari segi lakonan, dari segi quality, begitulah, grafik. Oke sudah, boleh pergi jauh sudah. Sampai satu watak nih, watak dia lelaki. Yang betul-betul saya bilang, dia bukan pelakon nih. Dia jadi diri sendiri nih di sini, saya bilang. Nampak dia macam yang, dia punya expression pun kan yang memang, kalau takut ditakut betul. Kalau dia bercakap yang, ada satu scene yang orang marah dia, tapi dia menjawab, lepas itu kena tampar begitu, Pak. Lebih kurang begitulah. Lepas itu dia punya sebutan pun macam sangat dusun yang jenis yang batil-batil begitu. Oh, maksud batil. Pindik lidah. Pindik lidah macam yang saya pergi tengok tu burung terbang sana gitu Pak. Tapi dia tidaklah terlampau, cuma dia ada sound begitulah yang sangat distinct kepada certain type of orang dusun. Ya. So saya sangat suka ni watak. Yang macam jenis yang jenis yang adorable lah bagi saya. Dan dia punya watak pun bikin geram. Yang dia pun antara suspek pembunuhan tu juga Pak. Iya. Kan? Pembunuh tu. So kena, kalau begini semua ni pelakon di Mantra, jadi nih Sabah punya film scene saya bilang. So fast forward, first thing saya teringat selepas saya tanya saya nampak si Jovina, saya mau tanya itu, Jovina mana tuh pelakon yang anu tuh saya bilang, yang batil-batil tuh sesuka dia punya lakonan, saya bilang. Tapi sebelum saya tanya saya macam tidak ruang untuk bercakap sama si Jovina. Duduk si Larry di sana. Saya tidak kenal siapa dia. Kami satu meja. Satu meja. Saya tengok dia depan kan. Macam dia Bani, tapi dia kurus sudah sekarang, saya bilang. Iya, satu-satu lagi kan. Iya, satu-satu lagi. Dia Bani. Sampai yang kena umum calon-calon pelakon lelaki harapan gitu kan. Larry bilang, terus yang dia
Dia macam karena bagi perhatian kan. Dia kan nih, dia bilang. So itu cerita dia. So kalau ada, saya sangat impress dengan lakonan dia lah dalam ini Mantra. Tapi dia tidak menang. Dia tidak menang, tapi Yang menang oke lah. Henry. Dia Henry sudah, Lee. kalau sudah kena kasih calon, dia ada harapan. Ya. Dan saya ada tanya dia, saya ada interview pendek dia sebenarnya. Yang punya watak dalam Mantra itu, memang personality kau kan tuh saya bilang. Sebab saya rasa kok sangat natural, saya bilang. Tidak ada. Lain sudah. Lain sebenarnya dia punya personality ini bilang si. Tapi semalam dia nampak lain. Lain, memang lain. Ya. Big thanks to Namron. Abang Namron, semua pun namanya Abang Namron. Dia yang train dia orang. Lakon. Ya. Sama dia the guy lah yang main apa tu Yasmin Ahmad punya wayang. Dia jadi polis tu. Sepet. Bukan. Apa tu ah? Mepet. Medbed. Ya, apa? Muhyiddin. Mudin. Begitu kan? Ya. Apa pada itu? Sini sudah. Muksin. Muksin. Muhyiddin. Muhyiddin Muksin. Muksin, Oh ya, my Muksin. god. Jenis film macam tu pun sangat dengan saya. Sangat ada apa dengan cinta. Ya. Dia ada mood Tapi gitu. ada apa dengan cinta kan bilang sudah bikin satu platform yang hampir template. So banyak film lepas tu walaupun tidak kaitan dengan apa ada dengan cinta. Bila kau tengok kan tu yang kau akan teringat apa ada Macam dengan film cinta. My Love, My Endless Love. My Endless Love apa tu? Acha Saptriasa dengan Oh itu. Itu ada satu. If you love somebody, Ya. itu punya movie pun sangat menyentuh dan dia lebih kurang dengan ada apa dengan cinta. Sama following dalam cult kan di sana. Saya rasa Indonesia memang ada niche dia begitu. Dan Dia akan jadi satu ikutan. Nah, dan saya rasa it's a fantasy betul, fantasy film. Orang akan ada fantasy untuk ada kehidupan begitu, cinta. Setakat ini saya rasa yang betul-betul banyak obsession ampal je lah. Sebab dia punya impact dulu lain bah. Impact dia saya rasa sebab first movie Sebab Sabah. itu visual dia tu kan melekat bah. Dengan kepala dia begitu. Dengan siapa dia Dia punya memang lakonan. kau commercialize identity Sabah lah. Padahal VCD tu tentu. Ya. Lepas tu dia ada feature dengan senario juga kan. Pernah. Oh ya, teruk tu. Ya. Itu Dia lawak memang jadi- slapstick hardcore. Dan dia memang datang di sana untuk kasih represent Sabah di bagian itulah. Ya. Bagi saya time itu. Okey. Menambahkan stereotype prejudice terhadap Sabah. Bila kau cakap kau tidak terfikir yang mafia itu komedi, saya pun pernah tengok ini satu Charlie Sheen punya wayang, dia parody untuk wayang-wayang action macam Rambo. So dalam filem dia ni kan Hot Shots Part 2, Part 2X dia bilang kan, dia cakap si French gitu lah. So di sana dia banyak parody Rambo. Dia punya cara dia ikat dia punya kepala, dia punya peluru yang kau tembak saya peluru terkeluar kan, tapi dia menggulung banyak. So benda-benda macam tu kan mula-mula mama saya nampak ada scene macam seksual gitulah. So kami time tu di ferry dari Labuan mau PKK. Dia bilang, jagaan loh, dia boleh tengok dia. Jadi time tu dong bercium-cium sudah. Si Charlie Sheen dengan pelakon perempuan entah apa. Jadi dia bukalah baju dia. Dia buka baju dia, kamera tu pen dia pergi bawah tengok.
itu susu tu perempuan spotlight, Ah. lampu. Terus mama saya macam dia ready sudah mau tutup mata saya bang. Time itu saya rasa umur saya dalam 14 begitulah, 14 ke 12. Spotlight. Terus mama saya, bilang kan, saya ingat nenek dulu kan. Betul, mama saya pun kuat suaranya. Saya ingat susu lah. Iya, makcik dia bilang kan. Saya pun ingat, habis semua orang pun ready bah. Dia sudah mau tutup. So itulah macam thin line between komedi dengan apa yang kau expect US akan hidang dengan kau bah. Okay, kita segue pergi best film. So bila saya tengok cerita-cerita Mark Abbas, dia macam ada itu, ini serius kah, dong berlawak kah, ini betul-betul kah, habis cara dong berlawan kan, macam akan dirang jadi mau komedi. melawak pak, ya. Dan dia punya film-film kan Borderline melawak. borderline melawak Sebab dan Van Lihing kan parody. ya. Sebanyak yang ini macam juga ini film dia. Ini pun lebih kurang sama. Tapi bila dia kasih keluar yang menang best film ni kan apa? Silence of the 177. Itu yang Albert Kwok punya cerita bahkan. Saya tidak nampak. Mungkin saya termomok dengan review Cheryl Bustaman dengan Zan Azli. Sebenarnya dirang beli tiket, dirang bayar, dirang tengok, dirang kasih kan. Sebenarnya cakap lah dia punya plot begini, very technical lah. Sebenarnya saya silap saya belum tengok tu filem. Saya tengok dia punya review dulu. So bila saya tengok tu filem kan Zan Azli, Cheryl Bustaman dalam otak saya semua yang saya boleh enjoy tadi wayang. Walaupun saya rasa tengok. ada Udah tengok. uh, Sudah keluar bang? sudah Keluar bang? dia screening tu. Oh. Saya lupa mana. Oh ya, lama kosong. Tidak, keluar filem sudah. Oh ya. Ya, keluar wayang sudah. Kenapa macam Di sistem bilang? Semenanjung keluar sudah. Oh. Sistem bilang bakal keluar. Atau yang screening hari ini. Dia kasih screen di okay. Sudah keluar tu. So dia macam ada benda yang kena romanticize. Ada benda yang bukan factual. Tapi sebenarnya saya lupa soal apa dia punya cerita macam mana. So bila saya tengok tu, saya tidak berapa affected lah. Bila saya tengok Nina Vow, saya sangat affected. Yes. Sebab mungkin on a personal level saya ada banyak encounters yang lebih kurang. Dalam family, dalam saya punya personal life, banyak cerita begitu. Dia bukan something yang kau kena rujuk balik cerita-cerita sejarah apa. Real. Agak real. So mungkin bila satu lagi apa? 177 Nina Vow Mantap. Sama mantra apa? Chris Broderick. Chinese ya, Chris. Itu apa tu? Chris ke Ed Buck Tycoon. Antara dua tu lah. So saya jadi habis Mark pun kawan, Bebra pun kawan, dua-dua pun sudah saya interview and they are nice people. Tapi saya tak tahu, mungkin rasa sayang dengan Nina Vow tu kan lain bah. Kalau saya punya pendapat lah, saya bukan penganalisis film yang layak untuk komen lah. Cuma sebagai penonton, kalau kita cakap pasal film Sabah, appreciation film Sabah, saya lebih suka kalau kita betul-betul ketengahkan identiti kita dan kita tidak perlu berlumba dengan Hollywood untuk special effect. Kita tidak payah mau susah-susah untuk kita mesti kasih setara dengan Korea, Amerika yang Hollywood. Diorang ada letup-letup pun, kita pun ada letup-letup. Jadi Bruckheimer, Transformer. Ataupun diorang ada koreograf lawan-lawan Jackie Chan, kita pun mesti buat. Saya tidak rasa kita punya direction sepatutnya pergi sana. Kita lebih kepada apa yang kita ada sekarang. Contohnya tempat, contohnya lifestyle, kita punya cerita. Itu yang lebih unik. Dan itu yang diketengahkan oleh Nina Vow. Dengan banyak, kalau saya nampak Nina Vow adalah satu lukisan yang
kalau satu potret kan Sabah dia bilang kan, dia lukis Tarap di sini, Gunung Kinabalu di sini, Rafflesia di sini, Boso di sini, Tuhau di sini, first time datang Malaysia di sini, Sabah cari rezeki di KL di sini, gitu lah. Dia dalam satu artwork yang combination of things yang relatable dengan Sabah. Dan dia punya main theme adalah conversion tu lah, ataupun spiritual punya journey untuk seseorang, dan yang memang banyak berlaku dengan orang-orang Sabah, dan konflik bersama keluarga. Macam punya family pun berapa orang convert, 3 orang. Masih kembang lagi pergi first cousin, ada lagi beberapa orang, macam itulah. So kita yang sendiri nampak nih struggle macam mana penerimaan keluarga bila ada orang convert agama. Saya rasa perlu untuk kita ketengahkan itu isu, untuk kita open kita punya minda untuk terima dia orang, dan kita cari jalan untuk macam mana kalau kita ada satu jalan yang boleh sustain kita punya peace. Sebab sekarang ini macam yang kalau ada yang convert terus kena kasih tabu, kena kasih pedang supaya orang lain tidak terikut, begitu Pak? Jadi kita kasih korban yang orang convert nih, kita kasih korban dia orang semata-mata menjaga yang lain. Tapi macam mana kalau kita ada satu lagi medium yang mana diorang pun tidak nak kasih korban, yang lain pun masih okey, yaitu acceptance dan mendalami lebih kepada spiritual, bukan religion. Sebab religion saya rasa sangat institutionalized sudah, dan orang selalu lupa religious tidak semestinya spiritual. Dan sebenarnya kita jadi religious untuk cari spirituality. Banyak orang yang pergi church hari-hari ataupun pergi masjid hari-hari, tapi lifestyle orang tetap begitu. Dan orang guna ini religion sebagai escapism. So, benda-benda begitu. Benda-benda deep. Kenapa kau cakap begini? Tidak boleh. Benda-benda yang deep macam tu sebenarnya. Dan Nina Bao, kenapa saya sokong Nina Bao untuk sepatutnya menang? No offense untuk yang sepatutnya menang. No offense untuk yang menang. Sebab saya punya view macam inilah. Adalah sebab itu representasi itu. Dia punya elemen representasi itu, dan kejujuran dan vulnerability yang tunjukkan yang yes, Sabah punya film industri belum mampu, tapi kami masih boleh buat. Begitu Pak? Bukan yang kita mesti buat film macam Hollywood, kita mesti buat film macam Jackie Chan, kita mesti buat film macam KL Gangster. Kita mau ikut. Saya agak cringe dengan itu idea, sebab kita belum sampai di sana. Of course, akan ada grup yang perlu untuk develop ini genre di Sabah. Kalau kita tidak buat langsung pun tidak siap juga lah, sebab kita pun perlu cater needs kan. So I know the perspective of commercialization. Kan kita mau commercialize ini idea untuk macam music lah juga. Kita ada ini dilema, sama ada kita mau create art ataupun music yang represent identity kita kah? Yang kedua adalah pilihan kita untuk survive financially dengan create lagu yang orang suka dengar supaya kita dapat monetize, tapi tidak selari dengan kita punya art punya choice. Macam tu Pak. So saya rasa dalam film pun begitu juga lah, dorang hadapi. It's a dilema lah. Kalau saya rasa, kalau begini sudah cerita dia, kau tim Nina Bao lah. Saya tim Silence of the 177. Kita take sides lah di sini. Apa yang saya assume kenapa 177 menang is because of mau jaga identity juga. Sebab saya rasa itu lebih kepada history Pak. Kau tidak boleh agree sama saya? Yalah. Saya cuba still meaning kau, baru saya gitu. Saya tahu nih kau mau kasih up nih history part. Tapi mungkin sebab saya tidak berapa ingat. Patut saya pergi to screening hari ini. Saya rasa dia punya
dia punya konteks di sini, kita orang Sabah sudah lupa kita punya history, and kita punya history tidak celebrated. Yes. So bila dia buat filem-filem begini, dia boleh provoke, kasih cucuk kita punya memory yang cakap, ya mungkin ini filem kena romanticize, tapi dia boleh cakap yang kau orang Sabah, kau kena tahu yang benda macam ni pernah jadi di sini, dan kau perlu ambil tahu supaya ini barang tidak berulang. Yep. So I assume dia menang sebab elemen begitu. Elemen itu. Kalau kau bilang History. pasal meletup-letup Hollywood, saya rasa ya memang belum Ya, sampai lah. belum sampai. Kita ada ini objektif, kita punya method, dan juga kita punya budget. Oh berhabis begini, oh dia begini. Oh kau punya accountant bilang kita cuma ada begini saja untuk bikin itu efek. Terus yang itu Asal CGI. ada lah, asal sampai itu cerita lah kan. So instead of letupan dia jadi CGI, keboom. So untuk kita, saya rasa untuk kita fokus on itu, fokus to duit kepada jalan cerita yang solid, bukan yang tiba-tiba macam chapter yang ada satu film yang tak apa juga siapa yang buat itu film, tapi saya tidak berani cakap lah sebab saya akan komen negatif lah. Movie yang putus-putus, dia punya scene tuh macam chapter tapi tidak berkaitan antara satu sama lain. Sebab saya dengar terlampau banyak karena potong sampai tidak incoherent sudah dia punya Saya tahu nih. cerita. Saya tahu nih. Ya, itu macam kurang layak untuk dikomen sebab it wasn't meant to be shown. Dia ada dia punya objektif tersendiri. Dia macam snippet siapa nih? Macam bila kena gabung memang hancur lah. Hancur. Ya. Tapi saya rasa masalah yang lebih kurang berlaku dengan kita punya creative industry, creative people di sini. Tidak masak. Ya. Tidak masak. Ini yang saya kenal pasal pembikinan filem Mak Abbas lah. Dia buat filem tu yang macam lah gotong royong. Dia community based. Yep. Bila kau ada masa, siapa yang ada masa hujung minggu ni kita berjumpa, kita shoot. Siapa yang ada masa, kita jumpa, kita shoot. So mungkin konti dia saya tidak sure lah apa jadi. Tapi dia ada itu, I think morally dia macam kita ada semangat mau bikin film gitu. But Yeah. it needs to be translated technically juga lah. Ya. Saya agak So kau kecewa lah nih. ya tidaklah kecewa. Cuma saya nampak dia punya fasa lah. Kita masih fasa yang coba jaya, which is satu fase yang kita perlu lalui lah. Ya. Saya rasa ini dalam lagu, dalam pembuat musik, sebab saya buat lagu juga sih. Dan saya experience a few times yang kalau itu lagu baru saya buat 3 hari, terus saya rekam sudah, kok akan banyak penyesalan. Ini sepertinya begini, ini sepertinya begini bilang. Tidak kena polish, Pak. Ya. Tidak kena polish, dan kita ada tuh bias bila itu karya adalah dari kita sendiri. Kita pandai kabur untuk nampak dia punya kelemahan. Dia macam orang yang kita tengok cermin, boroi macam mana pun kita masih ada tuh bias kita punya image yang kita nampak kayak oke, bahasa ini, tapi bila kau kena gambar dan kau nampak gambar tuh Dia hancur. lain pula muka badan cakal lu di sini begitu lah. Nah, so saya imagine benda yang sama berlaku bila when it comes to kita punya own artwork, kita punya own product, creative product macam musik ataupun film lah. So kalau kita yang buat yang berhabis, kita akan ada itu kekaburan dalam menilai. So itulah sebabnya kita perlu tolong buat tengok apa komen kok. Jangan tapis-tapis. Kalau kita betul-betul mau tahu kita punya tahap di mana. Ya. Oke. So saya rasa kamu paham juga yang kami ada bias sedikit lah di sini kan. Tim Dodok pun tim di Navau, tapi Mak Abbas pun geng juga. Ya. So dia akan mati di sana because saya rasa dua-dua pun perlu banyak kerja lagi.
Yang sepertinya sekarang kan, apa yang kau harap untuk Goa tahun depan? Saya rasa lagi Kan ada sabung, ada Sabah. ada Tapi itu Sabah kah? ya si K lah. Dia director kah ataupun? Dia director ya. Ah, Anda Kumana. oh, oke. Dan kau ada Nadira punya film lagi ada. Putri punya film pun ada. Next Goa I think akan lagi Iya. Saya harap dia Abby lagi mau. Ya, Abby punya film Abby. akan keluar. Saya ingat dia keluar semalam. Saya harap Terus dia dia bilang, di oh semalam. mana, yang lain mana boleh sudah nih. Ya. Tapi tidak. So good luck lah next year Ya. untuk film-film itu. Next year dia akan lagi jahat lah saya rasa. Ya. Terlalu Saya- banyak yang dia gondol kata. Gondol tuh kalau surga dalam botol itu. Oke gulung, semua tabirak. So harapan. Oke, mungkin kalau in case ada yang mau komen yang apa dia cakap apa yang dia tahu nih. Semacam- Memang saya tidak tahu lah. Ya, kami Ini tidak adalah layak. Kami cuma perspektif. My name is kami Anna, cuma dijemput and you're with dan the Sip kami Show. kami cakap kami mau buat kami punya mengkritik sebelum pun cakap ya kau pandai-pandai lah bilang kan. So ya Dan memang ini adalah komen-komen penonton lah. Ya. Dan ready untuk kena kasih. kalau kamu mau komen di bawah pun silakan. Main dah. And saya mau pinjaman deh. Ciao. Bye. The Sip Show.